Jumlah. Halo semuanya, kalian lagi cari buku, tapi mager buat cari buku yang jauh dari kampus Sanata Dharma. Kampus Sanata Dharma menyediakan bookshop loh. Teman-teman pasti penasaran kan tentang sistem perancangan, basis data, sistem informasi bookshop Kampus 3 Paingan Universitas Sanata Dharma. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Halo semuanya, aku Caroline Alina Pasti dari Prodi Informatika dengan NIM 235314063 dan di sebelah aku. Halo semuanya, perkenalkan saya Valencia Fetrianto dari program studi Informatika dengan NIM 235314066. Nah, kita akan membahas tentang perancangan basis data sistem informasi manajemen bookshop di Kampus 3 Paingan. Yuk, simak video ini. Baik, kita akan menganalisis user view. User view yang pertama yaitu peran kasir. Kasir bertugas untuk mencatat transaksi pembelian, mencetak struk belanja, dan memastikan pembayaran dilakukan dengan aman. Struk ini mencantumkan informasi lengkap seperti nomor nota, tanggal, waktu transaksi, metode pembayaran, hingga daftar buku yang dibeli oleh customer. Data yang diinputkan oleh kasir meliputi nama buku, jumlah buku, dan metode pembayaran. Lalu, mesin yang merupakan sistem akan menghitung otomatis total harga dan juga mencetak struk belanja. Selanjutnya adalah peran manajer pemesanan. Manajer bertugas memesan buku dari supplier penerbit. Proses ini mencakup pengelolaan data buku, jumlah buku yang ingin dipesan, dan harga buku dari supplier penerbit. Supplier kemudian akan memberikan invoice sebagai dokumen pendukung. Invoice berisi informasi penting seperti nomor SKU atau nomor unik, judul buku, nama penulis, jumlah eksemplar atau jumlah buku, dan harga satuan beserta total harga. Analisis user view yang terakhir yaitu HRD. Peran HRD adalah mengelola data karyawan kasir yang mana akan mencatat informasi seperti nama karyawan, email, nomor telepon, dan gaji dari karyawan. Data ini digunakan untuk kebutuhan dokumentasi perusahaan. Sistem akan memproses data yang diinputkan dan data keluarannya menjadi daftar karyawan beserta informasi terkait karyawan kasir tersebut. Sekarang kita akan beralih ke desain konseptual. Sistem ini yang dirancang berdasarkan kebutuhan user mengenai yang pertama kasir, manajer pemesanan, dan HRD. Kasir membutuhkan barang dan harganya, mesin untuk memproses sistem, mesin EDC untuk melakukan pembayaran dengan kartu kredit atau debit. Yang kedua, manajer pemesanan. Manajer pemesanan membutuhkan data berupa nama buku, Jumlah. buku yang dipesan untuk dikirimkan kepada supplier penerbit sehingga bisa melakukan pemesanan buku dari supplier the publish. Yang ketiga adalah HRD. HRD membutuhkan data karyawan kasir berupa nama karyawan, email, dan nomor telepon karyawan. HRD akan menggunakan data tersebut memastikan bahwa data personal karyawan telah tersimpan untuk keperluan dokumentasi perusahaan. Berikut merupakan diagram ERD dari bookshop. Dapat kita lihat bersama terdapat 4 entitas, yaitu kasir, pembelian, buku, dan dipublish. Masing-masing entitas ini memiliki atribut. Dapat kita lihat bersama pada gambar. Contohnya, kasir memiliki atribut employee_ID, employee, email, phone number, dan salary. Pada atribut terdapat lingkaran yang dihitamkan. Lingkaran itu merupakan simbol dari primary key. Lalu, dari seluruh entitas ini dihubungkan dengan relasi. Misalkan, entitas kasir dan pembelian dihubungkan dengan relasi terima. Lalu entitas pembelian dan buku dihubungkan dengan relasi detail pembelian. Dan entitas dari buku dan juga entitas dipublish itu dihubungkan oleh relasi menerbitkan. Masing-masing relasi ini ada yang bersifat one to many dan many to many, di mana entitas kasir dan pembelian itu memiliki relasi yang bersifat one to many. Pembelian dan buku itu memiliki relasi many to many, dan juga entitas buku dan dipublish itu memiliki
relasi yang bersifat one to many. Dalam desain logikal ini, tabel-tabel seperti kasir, buku, dan the publish dirancang dengan kolom yang relevan. Misalnya, tabel buku mencakup ID buku, judul buku, penulis, dan harga. Lalu pada gambar di atas, relasi detail pembelian yang menghubungkan antara entitas pembelian dan entitas buku berubah menjadi tabel. Hal ini terjadi karena dalam implementasi basis data, relasi many to many tidak mampu mendukung dalam satu tabel. Sehingga relasi ini akan dilakukan pemecahan menjadi tabel tambahan supaya bisa mengelola data menjadi lebih terstruktur. Sehingga relasi detail pembelian berperan sebagai entitas hubungan atau junction. Tabel antara entitas pembelian dan buku. Selanjutnya, tampilan desain fisik. Desain fisik memastikan implementasi basis data yang optimal dengan tipe data yang tepat untuk setiap kolom. Misalkan pada tabel 1 yaitu kasir. Tabel 1 memiliki kolom employee ID dengan tipe data varchar dengan jumlah karakter 20. Employee ID ini berperan sebagai primary key untuk tabel kasir. Lalu ada employee yang memiliki tipe data varchar dan juga jumlah karakternya yaitu 20. Hal ini, tipe data dan juga jumlah karakter ini juga diimplementasikan kepada tabel buku dan tabel di publish, seperti pada gambar di samping. Sistem ini juga mencakup berbagai form input, seperti transaksi pembelian pelanggan, pemesanan buku ke supplier, dan data karyawan. Field tertentu akan terisi otomatis seperti nomor nota dan tanggal. Output berupa laporan penjualan buku dan pemesanan buku ke supplier dapat dihasilkan dengan perintah SQL. Laporan ini membantu dalam analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Berikut adalah gambaran laporan dan rancangan perintah SQL-nya. Dari rancangan basis data Sistem Informasi Manajemen Bookshop, kami mengambil kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional bookshop Kampus 3 Universitas Sanata Dharma. Maka dari itu, kami harap dengan rancangan yang telah kami buat, maka pengelolaan data dapat dilakukan secara terstruktur. Proses transaksi, pemesanan, dan administrasi dapat menjadi lebih mudah dan akurat. Nah, gimana teman-teman setelah menyimak video kita ini? Semoga sekarang kalian bisa mendapatkan gambaran tentang perancangan sistem basis data ya. Tidak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah konsep basis data kelas C, Bapak Puspaningtyas Sanjoyo ID, yang telah membantu kami dalam proyek laporan perancangan sistem basis data ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kita ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin belajar tentang perancangan sistem basis data. Maka dari itu, aku Caroline Dan aku Aurel. kami berdua pamit undur diri. See you!